Di masa-masa kebodohan bangsa Arab yang minim moral dan literasi, seorang utusan datang untuk membawa cahaya guna menerangi seluruh kegelapan. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pemuda mulia yang membawa keluar bangsa Arab dari zaman kebodohan, di mana tradisi menguburkan anak perempuan, mengundi nasib dengan anak panah, tawaf dengan telanjang adalah hal yang sangat biasa. Namun perjalanan Nabi Muhammad SAW tidak berjalan dengan mulus. Banyak rintangan yang dihadapi kala permulaan perkembangan Islam. Namun Muhammad SAW dikelilingi oleh orang-orang hebat. Salah satunya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah sahabat Nabi yang paling utama dalam sejarah peradaban Islam di generasi awal. Abu Bakar memeluk Islam tatkala orang-orang masih mengingkari Nabi Muhammad SAW. Kepribadiannya yang karismatik, disiplin yang tinggi, darah bangsawan, dan seorang pedagang yang sukses. Semua sifat-sifat mulia inilah yang membuat Abu Bakar dipilih oleh Allah untuk menemani Nabi dalam menyebarkan Islam di masa-masa kemunculan awalnya. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu mengatakan, "Di awal Islam, aku melihat Nabi SAW hanya bersama 5 orang budak, 2 orang wanita, dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum." Hadis riwayat Bukhari. Sebagaimana semua dari kita telah tahu, laqab As-Siddiq disematkan kepadanya karena dia selalu membenarkan apa yang datang dari Nabi SAW. Sebagaimana pada pagi hari kejadian Isra Mi'raj, orang-orang kafir berkata kepadanya, "Temanmu Muhammad mengaku-ngaku telah pergi ke Baitul Maqdis dalam semalam." Abu Bakar lalu menjawab, "Jika dia berkata demikian, maka itu benar." Dan melalui kejadian inilah Abu Bakar menjadi orang yang mendapatkan gelar As-Siddiq, atau seseorang yang dapat dipercaya. Dan Abu Bakar sendiri memiliki beberapa keutamaan dibandingkan dengan sahabat yang lain. Yang pertama, beliau dijamin masuk surga dan memasuki semua pintu yang ada di sana. Padahal saat itu beliau masih menjejakkan kakinya di muka bumi. Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang menyumbangkan 2 harta di jalan Allah, maka ia akan dipanggil oleh salah satu pintu dari pintu-pintu surga. Wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan. Jika dia berasal dari golongan orang-orang yang suka mendirikan sholat, maka dia akan dipanggil dari pintu sholat. Yang berasal dari kalangan mujahid, maka akan dipanggil dari pintu mujahid. Jika ia berasal dari golongan orang yang gemar bersedekah, akan dipanggil dari pintu sedekah. Mereka yang berpuasa akan dipanggil dari pintu-pintu berpuasa, yaitu pintu Rayyan." Lantas Abu Bakar bertanya, "Jika seorang yang masuk surga dipanggil dari salah satu pintu, itu adalah sebuah kepastian. Apakah mungkin ada orang yang akan dipanggil dari semua pintu tersebut, wahai Rasulullah?" Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Benar. Aku berharap kamu termasuk di antara mereka, wahai Abu Bakar." Hadis riwayat Bukhari. Dan keutamaan yang kedua adalah Abu Bakar adalah seorang laki-laki yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Amr bin As radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi SAW, "Siapakah orang yang paling engkau cintai, ya Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawab, "Aisyah." Lalu aku bertanya lagi, "Kalau dari kalangan laki-laki?" Maka beliau menjawab, "Ayahnya Aisyah, yaitu Abu Bakar." Hadis riwayat Muslim. Meneladani Abu Bakar. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan, setiap harinya Rasulullah selalu datang ke rumah Abu Bakar di waktu pagi atau di sore hari. Namun pada hari di mana Rasulullah diizinkan untuk berhijrah, beliau datang tidak pada waktu biasanya. Abu Bakar melihat kedatangan Rasulullah dan berkata,
Tidaklah Rasulullah datang di waktu yang di luar kebiasaan seperti ini. Pasti karena ada urusan yang sangat penting. Saat tiba di rumah Abu Bakar, Rasulullah bersabda, "Aku telah diizinkan untuk berhijrah." Kemudian Abu Bakar menanggapi, "Apakah Anda ingin agar aku menemanimu, wahai Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawab, "Iya, temanilah aku." Lalu Abu Bakar pun menangis. Kemudian Aisyah mengatakan, "Demi Allah, sebelum hari ini aku tidak pernah sekalipun melihat seorang menangis karena bahagia. Aku melihat Abu Bakar menangis pada saat itu." Abu Bakar kemudian berkata, "Wahai Nabi Allah, ini adalah kedua kudaku yang telah aku persiapkan untuk hari ini." Hadis riwayat Bukhari. Kisah tauladan yang kedua. Abu Bakar adalah seorang laki-laki yang amat lembut hatinya, sehingga tatkala membaca Al-Quran, matanya senantiasa berurai air mata. Tatkala Rasulullah SAW sakit menjelang wafatnya, beliau memerintahkan Abu Bakar agar mengimani kaum muslimin, menggantikan beliau. Lalu Aisyah mengomentari, hal itu sesungguhnya Abu Bakar adalah seorang yang sangat lembut. Apabila ia membaca Al-Quran, ia tak mampu menahan tangisnya. Aisyah khawatir kalau hal itu mengganggu para jamaah. Namun Rasulullah SAW tetap memerintahkan agar Abu Bakar mengimami kaum muslimin. Karena bacaan Al-Qur'annya pula, orang-orang kafir Quraisy mengeluh kepada Ibnu Dukhah. Kisah tauladan yang ketiga. Abu Bakar sangat berhati-hati terhadap harta yang haram maupun harta yang syubhat. Dikisahkan pula dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Abu Bakar Asy-Siddiq memiliki budak laki-laki yang senantiasa mengeluarkan kharaj, setoran untuk majikan padanya. Abu Bakar biasa makan dari kharaj itu. Pada suatu hari, ia datang dengan sesuatu yang akhirnya Abu Bakar makan darinya. Tiba-tiba sang budak berkata, "Apakah Anda tahu dari mana makanan ini?" Abu Bakar bertanya, "Dari mana?" Dia menjawab, "Dulu pada masa jahiliyah, aku pernah menjadi dukun yang menyembuhkan orang. Padahal, bukannya aku pandai berdukun, namun aku hanya menipu. Lalu pasien itu menemuiku dan memberi imbalan. Yang Anda makan pada saat ini adalah hasil dari upah itu." Setelah mendengar hal itu, Abu Bakar memasukkan tangannya ke mulutnya dan memuntahkan semua makanan yang dimakannya tadi. Demikian adalah kisah Abu Bakar, seorang yang telah dijamin masuk ke dalam surga dan sekaligus menjadi sahabat Rasulullah SAW yang paling utama. Bila suka dengan video ini, boleh subscribe untuk mendukung kelangsungan channel ini.